apalagi silver tuh, aduh banyak banget deh masalahnya gitu. Saya yakin kalian punya TikTok, punya Instagram, yang dicarinya tuh jangan yang statue aja, jangan yang velocity aja, carinya tuh kajian-kajian Ustadz gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast 1PM. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rita Marina. Saya Muhammad Tomo. Dan narasumber kita yaitu Ibu Nurul Rahayu Widiasi. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada podcast. Terima kasih sudah diundang juga. Nah Ibu, tahun kemarin kan Ibu sudah menceritakan perjalanan Ibu sebagai mualaf. Hari ini kita mau tahu dong perjalanan Ibu sebagai guru BK. Awal mulanya gimana sih Ibu bisa mengajar sekolah ini? Sebenarnya saya lulus kuliah itu tahun 2015 akhir ya. Terus itu memang saya lulus dari jurusan bimbingan dan konseling psikologi pendidikan dan bimbingan khususnya. Sebenarnya tuh lulus dari kuliah tuh nggak mau kepikiran nggak jadi guru gitu kan. Tapi akhirnya memang sama Allah dikasih dulu kesempatan untuk jadi HRD di salah satu perusahaan poultry integrated di daerah Jawa Timur sekitar 2 tahun kurang sih waktu itu. Terus ternyata pressure kerjanya lumayan tinggi gitu ya. Kemudian juga saya sempat kepikiran untuk ya gitu nanti kalau sudah menikah gitu ya, kalau sudah punya anak, ini kayaknya kalau jam kerjanya sepadat itu, sefull itu, kayaknya nggak akan bisa gitu, karena kan kita mesti sharing time juga sama anak ya gitu. Akhirnya waktu itu diputuskan untuk ya udah kayaknya saya resign aja. Kebetulan waktu itu ada lowongan kerja di SMA Negeri 1 Cipanas sebenarnya. Jadi sebelum kesini tuh saya sempat belajar dulu di SMA Negeri 1 Cipanas. Jadi guru bimbingan dan konseling, kembali ke kontraknya yang seharusnya ya. Itu kurang lebih 1 tahun setengah lah gitu. Pada waktu itu alhamdulillah ada tes CPNS, kemudian saya ikut. Salah satu pilihannya di sini gitu, dan saya pas searching itu di Puncak ini dekat, masih bisa terjangkau lah gitu ya, untuk keluar pergi dari Cipanas, dan cuacanya juga adem karena saya memang punya alergi terhadap suhu cuaca yang terlalu tinggi gitu. Ikutan tes, alhamdulillah rezekinya dari Allah, rezeki Allahnya memang di sini. Jadi saya mulai ngajar di sini tuh dari Mei 2019. Gitu. Sampai sekarang berarti sudah 6 tahun. Sudah cukup lama ya. Ibu pernah kepikiran nggak sih jadi dokter psikologi? Dokter spesialis kejiwaan tadi maksudnya atau gimana? Atau psikologi atau psikolog atau apa? Iya. Jadi sebenarnya saya itu dulu pernah sampai tes ke Jogja sendiri ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu saking saya punya cita-cita pengen jadi dokter dulu. Kenapa? Karena saya pikir jadi dokter itu akan bisa merawat keluarga saya gitu ya. Tapi yaitu kadang apa yang kita usahakan sekeras apapun, kalau takdir yang ditetapkan Allahnya bukan ke situ, ya nggak akan dapat gitu ya, nggak akan dapat ke situ gitu. Saya ikut tes sampai beberapa kali, sampai kayaknya ada 3 kali tes karena saya ambil yang pakai waktu itu, ingat banget selisih nilainya itu cuma 5, 10, dan 12 untuk lulus di kedokteran, dan itu tuh kayak nyesek banget gitu. Akhirnya tiba-tiba setelah itu tuh pas pulang, terus kemana ya gitu, kayak kehilangan anaknya mau kuliah yang mana gitu. Tapi tiba-tiba kayak yang kayaknya jadi guru BK enak kali ya gitu. Dan ternyata tidak enak yang dibayangkan anak-anakku. Sebenarnya pernah karena dokter itu salah satu cita-cita yang sangat saya usahakan. Tapi makanya saya mungkin di kelas sering bilang ya, sekeras apapun usaha kalian, kalau itu bukan takdir yang ditetapkan oleh Allah, kalian gak akan dapat itu. Dan kalian akan diarahkan ke jalan lain yang memang itu kok rasanya
ya memang harus ke situ aja gitu, meskipun sulit dilaluinya gitu dan tidak sesuai dengan keinginan kita ya gitu, tapi ujungnya pasti kalau dilalui akan ada sesuatu yang indah buat kita. Jalan aja ibu. Biasanya ibu rintangan apa sih sebagai guru BK itu yang membuat ibu tuh pernah nggak merasa gagal gitu sebagai guru? Baru nih beberapa, sebenarnya bukan baru tahun ini ya, cuman baru-baru ini malah saya merasakan gitu. Jadi salah satu PR saya ngajar di sekolah itu dari awal saya datang ya, PR saya itu adalah meningkatkan minat anak-anak untuk punya framing, oke, saya harus melanjutkan studi, entah itu ke negeri atau itu ke swasta. Dan yang saya rasakan tuh baru kemarin sih gitu, pas tahun ini tidak ada siswa kelas 12 yang lulus SNBP gitu ya, padahal kan padahal sih sebetulnya bukan pembelaan ya, tapi memang lulus seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkan tahun ini tidak ada satupun siswa yang tidak lolos gitu ya. Tidak ada satupun siswa yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Tapi salah satu hal yang membuat saya paling nyesek tuh itu setiap tahun kalau nggak ada yang lulus kayak apa saya yang gagal gitu. Padahal kan sebetulnya kalau SNBP itu nilainya diperoleh dari selama 5 semester proses belajar di sini gitu ya siswanya. Kemudian juga selain itu pilihan universitasnya, studi mereka seperti apa gitu. Selain itu juga keinginan kuat mereka gitu ya untuk mau berusaha gitu kan. Selain doa ya gitu, kalau itu usaha masing-masing itu. Tapi baru-baru ini saya merasa kok ya saya gagal kayaknya jadi guru BK gitu di sekolah. Selalu ada aja sih sebenarnya yang bikin saya merasa kok ya berat, kok ya gagal, tapi ya kalau nggak dijalannya malah jadi salah kan gitu, karena saya punya tanggung jawab dan kewajiban juga yang harus saya jalankan. Biasanya ibu keluhan dari murid-murid itu ya seperti apa sih ibu? Gini, sejauh ini ya sebenarnya banyak hal yang saya rasa saya belum optimal dalam memberikan pelayanan terhadap siswa di sini. Kenapa? Karena kalian harus tahu bahwa idealnya guru BK itu satu orang tuh untuk 150 orang siswa ya. Dan 150 orang siswa itu berarti 3 kelas, cuma 3 kelas. Sedangkan saya itu single fighter di sini, saya handling kelas yang di sini 30 rombel. Sekarang sih alhamdulillah udah tinggal 20 karena kakak kelasnya kan sudah ini ya. Jadi, dan sedangkan layanan BK itu banyak sekali ragamnya. Saya nggak bisa handling semuanya gitu, tapi sejauh ini memang yang banyak curhat gitu ya atas keinginan sendirinya ya kebanyakan sih masalah dengan hubungan dengan keluarganya, lebih ke hubungan sosial ya, hubungan dengan keluarganya sama orang tuanya, terutama karena anak-anak seumur kalian tuh lagi benar-benar jaim sama orang tuanya, padahal mereka tuh tempat terbaik kalian mencurahkan isi hati kalian gitu ya. Tapi justru hubungannya kurang baik dengan orang tuanya, juga hubungan dengan saudaranya mungkin, hubungan sosial dengan temannya gitu. Apalagi circle-circlean tuh, aduh banyak banget deh masalahnya gitu. Capek banget di sini Gitu. Mungkin percaranya Gen Z kali ya, maksudnya masalahnya yang banyak muncul di Gen Z itu kali ya, kalau yang saya lihat gitu, sejauh ini sih. Biasanya ibu nanganin masalah circle-circle kayak seperti apa sih? Sebenarnya kebanyakan masalah circle itu komunikasi yang nggak baik ya, kesalahpahaman gitu. Terus juga cerita dari orang ketiga yang dibumbui gitu ya. Terus juga apa ya namanya yang biasanya banyak ya, apalagi biasanya perempuan sih ya kalau kayak gitu ya kan. Kalau anak laki-laki biasanya Dito kok Tomo sih Bisa bilang gitu Tomo bisa. Dito ya. Kalau anak laki-laki biasanya lebih cuek lah, kalau anak perempuan biasanya sensitif, ada hal yang nggak sesuai dengan harapannya dia, yang sesuai dengan keinginannya dia sebagai teman, jadinya selek tuh antar circle-nya gitu. Kemudian yang satu apa namanya ngaruhin si yang ini ngomongin si yang ini, jadinya saling ngomongin, salingnya gitu lah pokoknya. Jangan ya, tidak boleh. Harapan ibu nih ke depannya buat siswa-siswi yang sering masuk BK itu atau sering Sebenarnya selain tadi ya hubungan sosial dengan teman, sebenarnya kalau konflik sosial tuh sesuatu yang wajar ya, bukan hanya di umuran kalian yang remaja aja, tapi hampir di seluruh fase usia tuh pasti ada kalau konflik gitu ya, karena kan kita makhluk sosial gitu. Cuman tergantung kita bagaimana kita menganggap itu sebagai sesuatu yang kalau kita mikirnya itu suatu masalah besar yang kita bawa pikiran banget, yang kita bawa perasaan banget, bakalan capek kitanya gitu dan jadi konflik yang besar sekali gitu ya. Tapi kalau kitanya enjoy, santai, terus kitanya
menyadari bahwa kita sebagai manusia, setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya, pasti punya sisi baik dan sisi buruknya. Mudah memaafkan tuh nggak akan jelimet gitu konfliknya gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, salah satu hal yang menjadi fokus saya sekarang adalah, dan juga teman-teman guru yang lain, adalah meningkatkan motivasi belajar anak-anak kami di sini gitu ya. Kami tahu setiap anak itu pasti punya potensi masing-masing sebenarnya, dan potensi kalian itu terpendam sangat banyak gitu. Cuma masalahnya adalah kita perlu kerjasama gitu ya. Ketika guru-guru semangat banget untuk memotivasi kalian supaya kalian yang mau belajar, supaya kalian yang semangat untuk berubah lebih baik gitu ya, memperbaiki akhlak, adab dan moral gitu. Tapi kalau dari dalam dirinya tidak ada keinginan, kan akan percuma, ya kan? Gitu. Makanya saya sering bilang sama anak yang waktu sama saya, ibaratkan kamu sedang ada di satu menara yang tinggi gitu ya, kayak menara Rapunzel, tahu kamu di dalamnya seorang gitu, kamu doang seorang di dalamnya, terus kamu minta tolong, teriak-teriak, orang yang lain mau nolongin kamu, ada yang udah ngelemparin tambang, ada yang udah ngasih tangga yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada keinginan dari kamunya untuk berusaha, ya kan, ada yang ngelemparin tambang sepanjang apapun, kalau kalian yang nggak narik tambang itu, nggak berusaha manjat, kuat, nggak akan mungkin keluar dari menara itu. Jadi sebenarnya yang harus di break itu adalah usaha kalian untuk mau gitu, untuk mau lebih kuat gitu, effortnya gitu. Itu sih gitu. Jadi saya ingin mengajak anak-anak semuanya untuk kerja sama dong gitu. Kesannya kayak kami yang bawel, kami yang galak gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, justru kami nggak sayang sama kalian. Itu bentuk care kami sama kalian, karena kami merasa kami punya tanggung jawab. Karena orang tua kalian kan nitipin kalian ke sekolah itu supaya kalian pulang dengan bawa bekal, bukan kosong yang nggak ada apa-apanya gitu, yang nggak dapat apa-apa di sekolah, cuma dateng nunggu bel pulang, nyanyi sama teman gitu. Buat apa gitu kan? Makanya ayo kita bersinergi, kita bekerja sama anak-anakku supaya kami memikirkan masa depan kalian, dan tolong kerjasama dengan kami supaya proses ini bisa kalian lalui dengan baik. Nah, gimana nih? Ayo semangat. Ya, nih satu lagi Bu. Gimana? Karena kan kemarin Bu Lina pernah dengar cerita kalau misalnya ada anaknya yang udah lulus, yang punya masalah pribadi tapi baru belakangan kayak dirinya sendiri. Sebetulnya saya tidak bisa menjelaskan itu kemungkinan faktornya ini gitu ya, itu kemungkinan faktornya A, B, C, karena pasti banyak sekali faktor ya, termasuk support system kalian di rumah ya, di lingkungan itu sangat mempengaruhi mental health kalian gitu ya sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah, kenapa saya tidak pernah berhenti mengingatkan anak-anak saya untuk yuk jangan pernah ninggalin sholat yang 5 waktu, paling nggak itu dulu ya. Yuk kalau ada waktu ngaji itu kan cuma ngaji dan baca Al-Quran itu beda ya. Baca Al-Quran, baca artinya, cari, kalau kalian pasti saya yakin kalian punya TikTok, punya Instagram, yang dicarinya tuh jangan yang statue aja, jangan yang velocity aja, carinya tuh kajian-kajian ustaz gitu ya, atau mungkin sebelum tidur kalian dengerin murotal Al-Quran, itu betul-betul menjadi obat pemenang hati kalian. Itu janji Allah ya. Janji Allah tuh tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Sabar dan sholat itu kunci utama menjalani hidup gitu. Dan saya sedang berusaha melakukan itu gitu ya. Kalian juga, saya yakin kalian juga pasti bisa gitu. Kalian tidak akan melakukan hal yang konyol kalau ada Tuhan di dalam hati kalian. Bukan cuma untuk anak-anak saya Islam ya, tapi untuk yang non-Muslim sekalipun. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau ada Tuhan di hati kalian, kalian tidak akan menyakiti diri kalian. Karena lebih dari itu, kalian mencintai Tuhan kalian. Gitu. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Ibu sudah sama saya. Oke, terima kasih, senang sekali. Maaf ya, jadi banyak saya yang Oke Ibu. Terima kasih sudah jadi narasumber. Terima kasih banyak sudah diundang oleh kita dan Hari Tomo. Iya, gitu. Ibu, makasih banyak Ibu ya. Jadi Jadi banyak banget soal BK dan Ibu masuk ke sini tuh. ya, amin. Semoga bermanfaat ya. Amin.